Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Saya sebelum memasuki materi, saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Baik, terima kasih adik-adik. Di sini Ibu sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang, maka Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Lisa. Jadi adik-adik kalau ketemu Ibu di jalan bisa panggil Ibu Lisa ya. Kemudian apa sih tujuan Ibu kesini? Di sini Ibu ingin melakukan penyuluhan terkait bahaya narkoba. Untuk apa sih Bu? Untuk mewujudkan keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba. Nah, itu tujuan kita. Kenapa harus dari keluarga? Kenapa harus remaja yang menjadi target kita? Dan kenapa harus narkoba terus sih yang kita lakukan sosialisasi seperti itu ya adik-adik? Nah, di sini ada yang melatar belakangi dari semua itu. Yang pertama, kenapa harus sosialisasi narkoba terus menerus ya? Karena menurut data BNN pada tahun 2023, penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu terdapat 1,73% dari jumlah penduduk di Indonesia. Nah, hal itu mengalami penurunan yang awalnya di tahun 2021 ada 1,95%. Dan di Kalimantan Barat sendiri menurut Ketua BNNP, Ketua Badan Narkotika Nasional Brigjen Pol Sumirat mengatakan bahwa di Kalimantan Barat terdapat lebih dari 16.000 jiwa yang terlapor menyalahgunakan narkoba. Nah, untuk setiap harinya kasus kematian karena narkoba ini juga banyak, 49 sampai 50 jiwa yang mengalami kematian karena kasus narkoba. Setiap hari loh itu adik-adik. Banyak ya? Banyak. Kemudian itulah yang kemudian melatar belakangi kita kenapa kita harus menekan. Ini salah satu upaya kita untuk menekan lajunya pertumbuhan narkoba ini tadi. Kalau bisa kita menurunkan terus angkanya. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kemudian kenapa harus keluarga Indonesia sehat? Karena kita berawal dari keluarga. Adik-adik juga berawal dari keluarga. Adik-adik merupakan masa depan keluarga ya. Kalian merupakan harapan ibu bapak kalian ya, merupakan harapan dari keluarga. Jadi kenapa kok targetnya adik-adik? Karena biasanya adik-adik kan masih remaja ya. Biasanya remaja itu apa? Masih polos. Rasa ingin tahunya masih tinggi. Kemudian rasa ingin coba-cobanya juga tinggi ya. Rasa ingin diterima di suatu kelompok. Aku maulah sama mereka, berteman sama mereka gitu. Rasa ingin diterima di suatu kelompoknya juga tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan kita menjadikan target adik-adik dari generasi muda seperti adik-adik di SNPN 2 Belimbing ini agar jangan sampai terjerumus di dalam narkoba. Ya, dan kita sepakati di awal, kita sepakati bersama ya adik-adik, kita taruh tangannya di dada semuanya. Kalian harus percaya, kalian adalah juara. Kita adalah juara. Kita membanggakan keluarga dan kita berharga untuk keluarga kita. Jangan sampai narkoba merusak diri kita. Tolong itu ditanamkan benar-benar di dalam hati adik-adik. Karena kalian masa depan dari keluarga kita. Jangan sampai kita terkena bahaya narkoba. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Dari tadi ngomongin narkoba terus. Ada yang sudah tahu istilah dari narkoba itu? Ada yang sudah tahu? Ada. Ada yang tahu, ada yang belum ya? Baik, di sini saya akan memberitahu lagi. Apa sih itu narkoba? Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif. Benar sekali. Dan kemudian apa Bu? Narkotika itu apa? Narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan. Itu bisa sintetis atau semi sintetis. Sintetis itu buatan, bisa dia buatan atau semi buatan. Dan ini efeknya apa sih Bu? Bisa mengalami penurunan kesadaran, perubahan situasi
situasi hati, kemudian melalui hilang rasa. Hilang rasa ini seperti apa? Aku galau, aku mau minum ini aja, biar aku melepaskan semua kegalauanku. Nggak boleh seperti itu ya. Karena masalahnya bukan kita dengan minum itu galaunya hilang rasa, sudah nggak ngapa-ngapain. Itu efeknya hanya sementara. Setelah efeknya hilang, kita akan kembali lagi. Normal nggak seperti itu? Tidak ya, tidak normal ya. Baik, dan contoh-contohnya itu ada di apa saja? Ada sabu-sabu, benar. Ada lagi yang tahu? Ganja, benar sekali. Ganja itu paling populer ya. Jangan sampai kita tahu yang namanya mengkonsumsi ganja ya. Kita cukup menerima ilmunya saja, tapi jangan mencoba. Kemudian ada opium, ada juga jamur psilocybin. Jamur psilocybin itu adik-adik kalau tahu pasti jijik. Jamur psilocybin ini jamur yang berasal dari, tahu nggak? Dari kotoran sapi. Jorok ya? Nah, itu disalahgunakan adik-adik. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan. Kemudian dan yang lain ada putau, heroin, kokain dan sabu tadi yang disebutkan. Selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika itu apa? Zat atau obat yang bahan-bahan alamiah maupun sintetis, tapi bukan termasuk ke dalam golongan narkotika, tapi sama-sama dapat menyebabkan ketergantungan. Benar sekali, sama-sama menyebabkan ketergantungan. Efeknya perbedaan paling khas adalah saat di narkotika ini tadi perubahan dan penurunan kesadaran kita, suasana hati kita berubah. Untuk psikotropika ini dia menyerang perubahan mental, psiko itu jiwa ya, menyerang mental dan perilaku kita. Contoh-contohnya ada amfetamin, ekstasi, amobarbital, pentobarbital ya. Adik-adik bisa dilihat ya di materinya. Ada juga apa? Diazepam, nitrazepam. Itu sebagian besar ada yang obat tidur. Jadinya kalau nggak bisa tidur minum obat itu. Tapi nanti efeknya berhenti, kita nggak bisa tidur lagi. Normal nggak seperti itu? Tidak ya. Kalau tidur ya, kalau kita ngantuk ya tidur. Nah, itu bagaimana kita mengatur aktivitas kita sehari-hari. Jangan kita ketergantungan karena obat. Karena nggak minum jadi nggak bisa tidur. Sakit ya seperti itu ya. Sakit ya adik-adik ya. Benar. Kemudian selanjutnya ada bahan adiktif. Ini tuh biasanya bahan-bahan yang diolah secara kimiawi dan menyebabkan kecanduan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Alkohol, benar. Ada apa lagi? Bensin dari inhalasi, thinner, rokok, benar. Lem, benar. Ya, ada kasus lem. Spidol juga benar. Spidol juga termasuk ke dalam bahan adiktif yang membuat kita kecanduan. Tahu nggak spidol baunya ya? Tahu ya? Nah, itu kalau dicium di inhalasi kita terus dihirup, itu nanti akan menyebabkan kecanduan dan itu penyalahgunaan di bahan adiktif ya adik-adik ya. Jadi jangan sampai ngelem juga termasuk salah satunya. Kemudian Bu, dari yang tadi kita bahas, kita kecanduan, kita ketergantungan, ada efek lainnya nggak ya? Ada efek lainnya. Ada depresan, ada stimulan, ada halusinogen. Depresan itu apa sih Bu? Depresan itu, tahu depresi nggak adik-adik? Tahu orang yang depresi ya? Depresan itu di mana kinerja otak kita diperlambat, jadi aktivitas tubuh kita diperlambat. Jadi kita merasa seperti tenang, hilang rasa yang tadi di awal ya, saya sempat bahas hilang rasa. Nah, itu seperti mengantuk, kemudian koordinasi tubuh kita menjadi lemah. Jadi ini orang-orang yang butuh ketenangan. Tapi setelah efeknya hilang, ya udah balik lagi seperti awal. Jadi dia akan mengalami itu secara terus menerus. Kemudian ada stimulan. Stimulan ini apa? Ini kebalikan dari depresan. Jika depresan tadi kita dipaksa untuk menonaktifkan dulu sementara kinerja otak kita. Nah, yang stimulan ini kita otaknya dipacu untuk beraktivitas. Jadinya orang jadi seperti apa? Tertawa sendiri, menjadi lebih percaya diri, atau lebih energik, euforia ya, berlebihan. Berlebihan itu bagus gak sih sebenarnya? Tidak ya, nggak bagus ya yang berlebihan itu ya. Kemudian ada juga halusinogen, ini menyerang mental seseorang. Nah, ini seperti dia tuh diteror di penglihatan dan pendengarannya, seperti ada yang berteriak, seperti melihat sesuatu dan
lainnya. Nah, adik-adik, dari narkoba itu bukan untuk menyelesaikan masalah, malah kan menambah masalah yang baru. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian bahaya penyalahgunaan narkoba ini apa sih? Di sini ada merusak diri dan kesehatan. Penggunaan narkoba yang terus-menerus akan menyebabkan infeksi liver, infeksi dari hati ya. Kemudian ginjal kita juga akan bermasalah. Kemudian ada infeksi lagi, infeksi jarum suntik yang dipakai bergantian menyebabkan HIV AIDS ya, menyebabkan HIV AIDS. Kemudian ada juga penurunan daya tahan tubuh. Ini berarti kita mudah sakit. Kemudian ada overdosis dan hingga kematian yang saya sebutkan tadi. Di sini ada yang tahu lagunya Linting Daun? Nggak tahu ya? Boleh ibu yang nyanyi. Mungkin yang di belakang tahu. Linting daun, suntik tangan, hirup asap, obat ditelan, ingin terbang melihat bintang. Ingin terbang melihat bintang maksudnya efek halusinasi, bener. Kalau kebanyakan overdosis masuk mana? Rumah sakit. Kemudian nyawa pun melayang. Seperti itu ya. Generasi muda saya harapkan tidak mengenal narkoba ya. Ini hanya untuk edukasi, tidak untuk dicoba. Sepakat? Kemudian selanjutnya ada bahaya di emosional kita terganggu. Emosional ini terganggu, terjadi penyimpangan perilaku, kemudian euforia yang berlebihan. Ada kita nanti tertawa sendiri, sering berhalusinasi. Jadi otaknya ini nanti itu diaktifkan, tidak diaktifkan. Jadinya menyerang mental dan perilaku kita, capek seperti itu ya. Hingga ada kasus bunuh diri. Kemudian ada di kehidupan sosial buruk karena dia lingkarannya buruk, nganu narkoba, nanti dia akan melakukan tindak kriminal. Kalau di sekolah prestasinya akan turun seperti itu ya adik-adik, dan bisa masuk ke dalam penjara. Selanjutnya ciri-ciri penggunanya itu apa sih secara kasat mata? Secara kasat mata biasanya dia kesehatannya berkurang, kebersihannya kurang, jalannya sempoyongan, berbicara pelo, gitu, kayak kurang koordinasinya gitu ya adik-adik. Matanya merah, bibirnya kering, kemudian lebih agresif dan emosional. Terus biasanya ada bekas sayatan atau suntikan di bagian tangan ya. Itu ciri-cirinya ada. Yang adik-adik bisa lihat, ada gambar yang saya berikan, itu gambar nyata perubahan fisik orang yang menggunakan narkoba ya, bisa dilihat. Mengerikan nggak? Mengerikan ya. Kalau itu hanya Bu, ini hanya foto saja, baik. Nanti di rumah saya di bawah sudah tuliskan, ada kalian namanya kota zombie. Kota zombie ini adalah kota yang isinya tidak apa-apa menyalahgunakan narkoba, menggunakan narkoba sebanyak mungkin itu tidak apa-apa, tapi efeknya sangat mengerikan dan menyedihkan. Nanti kalian pulang ke rumah, kalian punya HP semua ya. Nah, pulang ke rumah kalian bisa searching, namanya kota Philadelphia di Amerika Serikat. Kalian searching, kalian lihat betapa mengerikannya saat kita mengkonsumsi narkoba. Jadi jangan sampai kita menjadi pecandu ya adik-adik ya, itu sangat mengerikan. Kemudian dari bahaya dan efek, terus kita sudah tahu apa itu narkoba. Kemudian apa Bu yang bisa kita lakukan untuk memproteksi diri kita? Yang bisa kita lakukan untuk memproteksi diri kita, di sini kita anggap ini adalah kalian ya. Kalian tadi apa? Juara, kalian sehat, kalian membanggakan, kalian berharga. Bagaimana cara kita menghindar dari sesuatu yang negatif? Dalam hal ini boleh kita sebut dia sebagai narkoba. Bagaimana cara kita memproteksi diri kita dari yang namanya narkoba ini tadi? Bagaimana? Yang pertama dan paling utama yang harus kalian lakukan berada dari diri kalian sendiri. Caranya apa? Berani berkata tidak. Berani berkata tidak. Benar, berani berkata tidak. Kita lihat, jika proteksi itu kita lakukan, apa yang terjadi pada diri kalian? Kemudian yang kedua adalah cerita. Di situ ada tips yang saya biar agar adik-adik mudah mengingat. Cerita. C-nya apa? Cermat dalam memilih pergaulan. E-nya apa?
edukasi diri tentang bahaya narkoba, contohnya seperti saat ini. Kemudian selanjutnya R-nya apa? Rajin beribadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena kita punya Tuhan ya, jadi kita kembalikan semua kepada Tuhan dan persoalannya. Kemudian selanjutnya ada inovatif, kreatif, dan aktif dalam hal-hal positif. Contohnya adik-adik bisa ikut ekstrakurikuler atau menekuni hobi-hobi yang bersifat positif. Jangan dekati narkoba seperti itu ya. Lanjutnya ada terbuka kepada orang tua dan diri sendiri. Kalau ada yang mengajak, lebih baik adik-adik cerita biar pengawasan dari keluarga lebih baik ya. Kemudian yang selanjutnya ada ajak teman atau pecandu untuk lapor diri. Benar. Kemudian apa yang terjadi pada diri kalian? Kalian kembali ya. Jadi kalau proteksi diri itu kalian tanamkan di diri kalian, kalian tetap menjadi anak yang dibanggakan, anak yang juara, anak yang berharga. Seperti itu ya. Terima kasih, mungkin sekian materinya. Boleh ada tanya jawab sedikit dari adik-adik. Siapa yang ingin bertanya? Ya baik, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Jessica. Di sini saya akan mengusul pertanyaan. Apakah pecandu narkoba bisa sembuh? Ada lagi yang mau bertanya? Biar sekalian. Perkenalkan, nama saya Nando. Saya akan menanyakan apakah pecandu yang melapor akan masuk penjara? Baik, dua pertanyaan dulu ya saya jawab ya. Yang pertama, apakah bisa sembuh? Bisa. Bisa ya adik-adik, dengan cara apa tadi yang di terakhir? Rehabilitasi. Rehabilitasi itu memulihkan lagi kondisi tubuh kita, sosial kita secara medis. Kita akan di terapi, melakukan konseling ya. Itu kita bisa pendekatan juga kepada korban dan pasti dukungan dari yang namanya keluarga itu akan mempercepat penyembuhan kita. Efek-efeknya sampai kita sampai pecandu tersebut tidak ketergantungan lagi untuk dilepas ke masyarakat. Nah, itu akan dilakukan namanya rehabilitasi. Kita bisa lapor ke IPWL, instansi penerima wajib lapor seperti rumah sakit, puskesmas, atau bisa ke BNN terdekat, Badan Nasional Narkotika Nasional di Melawi sendiri. Jadi bisa sembuh ya adik-adik ya? Bisa, karena itu seperti orang sakit. Jadi kita harus merehabilitasi, mengatur ulang lagi, memprogram ulang lagi sebelum dikembalikan ke masyarakat. Kemudian yang kedua tadi, apakah pecandu akan masuk penjara? Di sini yang melapor akan masuk penjara jika dia memang melaporkan dengan sukarela, dia tidak akan dikena tindak pidana, namun hanya direhabilitasi karena sudah ada undang-undangnya pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Pecandu yang mau melaporkan diri dengan sukarela tidak akan ditindak pidana atau masuk ke dalam penjara ya dek, tapi direhabilitasi secara medis dan sosial. Itu ada undang-undangnya. Beda lagi jika dia adalah pecandu dan juga dia adalah pengedar. Pengedar sudah masuk ke dalam kriminal, dia sudah pasti akan dipenjara. Jadi kalau kita punya teman yang seperti itu, kita ajak untuk melapor agar segera direhabilitasi. Baik, mungkin sekian materi dari saya ya adik-adik ya. Ada lagi yang bertanyaan? Tidak ada ya. Saya mohon maaf apabila saat penyampaian materi ini ada kekurangan dari saya, dan semoga kita memang menanamkan itu agar tidak menjadi generasi yang merusak di keluarga ya. Kita harus menjadi generasi apa? Remaja juara, remaja sehat, bebas narkoba, generasi muda, generasi emas milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.